Gak njok coba tek. Wis. Ono loro aku tak sing kene. Anda tidak dapat. Oh, kudu ngadeg ya. Iya ngene, Pak. Wah. Wis, Pak. Tak jogone wis, Pak. Nek turu elek ta, Bro? Gak gelem. Gak gelem lek Facebook. Facebook gak gelem. Iku apa iku? Instagram. Wis tak tatono, Pak. Sik. Buku mandi al. Kueku iku. Acting sih. Kata mana? Lah aku ndi guys? Oh, ikut, Pak. Aku sing kene kok kono ya. Yonan iki. Sita langsung sik durung live ku. Wes. Ditelepon aku sapa iki Kaji Andi. Wis ah. Sampun. Niki sampun nanti ningali. Tutupan dhisik terus live meneh. Lho, Tutupan dhisik lah cek ro bedane anu ambek enggak. Ya aku ndi rek. Aku ndi. Oke aku ndi ya. Oh. Acara aku hidup. kalau Pak, iko lho. Oh kopi aku kok. Acara aku. Pak, lek ono komentar di jarno apa ya, Pak? Ya mana tuh guys? Iki aku lah ya opo sih? Gak usah dibales ya? Dhisik, yo dhisik ya, coret dhisik. Ya apa aku iki? Salah, bukan. Ini kita akan. Coba dhisik. Aku tahu, Bro. Lho enggak maksudnya coba dhisik. Iki aku langsung ngenangno rong materi langsung ya. Oke. Oke. Duh, mati. HP-nya mati. Kayak tipe-tipe lah ngene. Ganggu sih. Anu, Pak, anu. Apa nih? Efek itu, wateng itu. Anu kayak efek beauty ta. Sesuatu yang pertama pasti banyak celah cemungut, guys. Oh iya guys. Siapa sih? Agus Mustafa. Ada. Iya. Bagus itu. Wis gak asik efek-efek kan wis. Saya kok peteng, Bapak. Ya kok padang tabah. Ya, tau. 1 2 3. Ya sik kan working di sini. Besok. Wis mulai. Oke, nanti. Turun. Iki gak kena iki. Lho ya wis aduh rek, mosok kentane tangane sing duwe rek. Wis iku, Pak. Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada malam hari ini kita mau membedah buku yang berjudul Memilih Jomblo karya dari Kiai Haji Hussein Ahmad dengan pemateri dua ini. Yang pertama kemarin satu bernama Ahmad Fauzi Alif Bahtiar Sarjana Hukum, dan yang kedua oleh Muhammad Royhan Bisa SPDI.
Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana yang mengarahkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan kebenaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya bacakan kurikulum vitae dari pemateri yang pertama, yakni Mas Ahmad Fauzi Ali Bahtiar Sarjana Hukum. Beliau ini lahir di Malang 13 Juli tahun 1996. Jadi umur berapa, Mas? Menjelang 24. Oh ya, jadi umurnya menjelang 24 tahun. Yang berdomisili di Jalan Dili nomor 4 Perum Seroja Sengguruh Kepanjen sesuai KTP, tetapi alamat tinggalnya di Perumnas Kepanjen Permai 2 Blok V9 Talangagung Kepanjen. Pendidikannya Minu Jadir Rejoyoso tahun 2008, MTSN Kepanjen tahun 2011, Manggonang Legi tahun 2014, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah jurusan Al-Ahwal Asy'ariyah tahun 2018. Medsosnya ya di Faal Bahtiar, IG-nya, Facebook-nya Faal Bahtiar. Pengalaman organisasi yang pertama bendahara OSIS MTSN Kepanjen. Sekarang MTSN 6 Kepanjen. Tahun 6 Malang. Tahun 2009-2010. Yang kedua, wakil ketua OSIS MA Manggonang Legi tahun 2011-2012, ketua 1 OSIMA Manggonang Legi tahun 2012-2013, ketua Takmir Musola Nur Hamid Manggonang Legi tahun 2012-2014. Yang kelima itu ketua PAC Ibnu Kepanjen tahun 2016 sampai 2018. Terus ini apa Mas? CO Koordinator Departemen Jaringan Sekolah dan Pesantren PC Ibnu Kabupaten Malang tahun 2017 sampai 2019. Terus koordinasi Divisi Kajian Astronomi UAAC UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2017 sampai 2018. Terus Kasubsi Sumber Daya Manusia KSR PMI Kepanjen itu tahun 2017 sampai 2018. 9 Ketua KSR PMI Kecamatan Kepanjen 2018 sampai sekarang. Dan 10 ini Wakil Sekretaris 3 PC Ibnu Kabupaten Malang tahun 2000, masa khidmat tahun 2019 sampai tahun 2021. Yaitu perkenalan pemateri 1, namanya Mas Ahmad Fauzi Ali Bahtiar Sarjana Hukum. Panggilannya Faal. Panggilannya Mas Faal. Lanjut langsung saya kenalkan pemateri yang kedua. Ini kurikulum vitae-nya ya, yang nama lengkapnya itu Royhan Rizza, Sarjana Pendidikan Islam. Nama panggilannya Royhan. Terus lahir di Lampung Selatan 6 Juni tahun 89. Berarti berapa tahun? 30 tahun yang lalu beliau lahir di Lampung Selatan. Sekarang berdomisili di Jalan Sumedang, Kelurahan Cokopomulyo. Kalau ingin tahu rumahnya itu pas di pinggir jalan Sumedang itu ada tulisan warung kafe Skaten, ya itu rumahnya. Terus riwayat organisasi, riwayat pendidikan dulu. TK-nya di TK Muslimat Dewi Masito Kepanjen tahun 94 sampai 95. Terus lanjut di Madrasah Ibtidaiyah Imami Kepanjen tahun 95 sampai 2001.
Terus MTS Mambaul Ulum Banjarnegara Pagelaran tahun 2001 sampai 2004, Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan 2004 sampai 2010. Kemudian kuliah di PBA Win Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010 sampai 2014. 16 Sampai 2016. 6 tahun, Pak. Oh ini 12 semester. ini datanya salah ini. Saya dapat datanya salah. Ini gak apa-apa meskipun 6 tahun tapi tetap lulus ya. Riwayat organisasi beliau pertama redaktur pelaksana Mading Maktabati tahun 2007 sampai 2008, terus pimpinan redaksi Mading Maktabati tahun 2009 sampai 2010, terus koordinator usaha dan bisnis UAPM Inovasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 sampai 2012, terus koordinasi usaha dan bisnis HMJ PBA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2012. Kemudian koordinasi Jurlitbang PMII Rayon Wakil UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2011 sampai 2013. Kemudian pimpinan redaksi Buletin Al-Minhaj tahun 2011 sampai 2012. Sekalian editor Buletin Al-Minhaj itu tahun 2012 sampai 2013. Kemudian ketua cabang Harakah Mahasiswa Alumni Santri Sidogiri HMASS tahun 2012 sampai 2013. 9 pengurus Lazisnu Baitur Rahman Kepanjen 2018 sampai 2021. 10 wakil sekretaris GP Ansor Kepanjen tahun 2018 sampai 2020. Wakil sekretaris 2 Tanfid Dia MWC NU Kepanjen tahun 2019 sampai 2024. Yang terakhir ketua remaja Masjid Agung Baitur Rahman Kepanjen 2020 sampai nggak tahu sampai kapan. Makasih ya. Ya, demikian perkenalan kurikulum vitae dari kedua pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja akan disampaikan pembahasan buku memilih jomblo ini oleh pemateri. Kepada pemateri kami persilakan. Terima kasih Mas Zainur Rofi'i ya, sesama jomblo dengan saya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya sayangi karena tidak ada yang dihormati di sini. Iya. Mas Rofi'i dan juga Mas Royhan, dua senior saya, yang satu sudah mengakhiri masa jomblo, yang satunya masih belum. Dan juga ada teman-teman yang jomblo yang lain di sini. Ada Mas Faiz, Mas Vicky, kemudian juga coba diperlihatkan wajahnya. Ya, ada Mas Sahrul dan Mas Alvin ya. Dan ini ada Mas Faiz sedang utek-utek. Kamu utek. Oke, baik. Salah satu alasan kami kenapa kok ingin membedah buku terkait judul yang bernama Memilih Jomblo ini, dari judul sudah kelihatan unik. Akan tetapi isinya belum tentu bahwa di sini adalah sepenuhnya membahas tentang bab kejombloan, tidak. Buku Memilih Jomblo ini dikarang oleh Kyai Haji Husain Muhammad atau yang lebih akrab disapa dengan Buya Husain. Beliau berasal kelahiran dari Cirebon. Tapi di sini intinya dalam buku yang dikarang oleh Kyai Haji Husain Muhammad ini, di dalamnya adalah kisah-kisah dari para intelektual Muslim yang mana mereka itu berkarya sampai akhir hayat sehingga lupa untuk menikah, mungkin seperti itu. Tapi kalau saya sendiri ya tidak sampai seperti itu ya. Harus nikah itu wajib yang mengarah ke sunnah, sunnah yang mengarah ke wajib. Belum berkarya. Belum berkarya. Selama belum berkarya mungkin ya gimana ya. Tapi adalah rencana untuk menikah seperti itu. Kyai Haji Husain Muhammad ini memiliki alasan tertentu kenapa kok mengarang atau menyusun buku yang berjudul Memilih Jomblo ini.
dari sejarah yang saya baca di kata pengantar dari Buya Husain ini, bahwa kisah-kisah yang ada di dalam buku itu merupakan tulisan-tulisan yang beliau unggah di Facebook, sehingga untuk berbagilah dengan teman-teman beliau yang ada di Facebook. Kemudian juga banyak sekali orang-orang yang bertanya atau meminta kepada Kiai Husain atau Buya Husain ini untuk mencarikan jodoh. Ya mungkin saya bisa ke beliau juga untuk mencarikan jodoh. Kalau kesulitan di Kepanjen ya otomatis keluar saja dari Kepanjen. Terus minta tanda tangan. Bisa tanda tangan buku secara langsung. Oke. Begitu banyak yang datang kepada beliau karena memang Buya Husain ini juga memiliki pondok yang mana pasti banyak sekali santri-santri yang ada di pondok beliau. Dan juga memiliki teman banyak yang ada di Facebook. Semuanya berpikir, oke, saya datang ke Buya Husain mungkin biar bisa mencarikan jodoh seperti itu. Kemudian dari kata pengarang yang beliau sampaikan ini ada pendapat tersendiri terkait masalah nikah, yang mana kita sering mendengar bahwa nikah adalah sunnah Nabi. Tapi ada lagi pendapat, apakah sunnah ini juga termasuk ada apa itu namanya lawannya, yaitu bid'ah? Iya mungkin saja dianggap bid'ah. Nah, kalau sunnah kan berarti memang harus dilakukan, tapi kalau bid'ah berarti ketika kita tidak menikah berarti kita berdosa. Nah, itu kan pendapat yang mungkin perlu untuk diluruskan. Ada yang sudah menikah, saya juga belum. Oke, baik, terkait Buya Husain nanti mungkin akan disampaikan oleh Mas Royhan terkait siapa sih beliau itu. Ya, ini pengantar dari saya seperti itu. Monggo Mas Royhan. Ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin bin Abdillah alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya sayangi, ya hapus, hormat tidak ada. Saya sayangi karena ini satu-satunya manusia, dia bukan sebenarnya, tapi materi yang posisinya sedang jomblo di antara teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Yang saya hormati pula, yang saya sayangi pula, saya sayangkan teman-teman di sini ada dari berbagai aliran Gunung Kidul, Barat, Timur, Tengah, teman-teman yang membantu tanpa ada embel-embel membawa bendera apa, cuma kami berikhtiar untuk mencoba mengisi waktu dengan kreativitas, salah satunya dengan membaca atau mendiskusikan buku judulnya Memilih Jomblo, kisah para intelektual muslim yang berkarya sampai akhir hayat. Daftarnya seperti ini ya. Di sini ada 21 orang-orang yang dikisahkan menjomblo seumur hidup, tapi dengan karya yang sampai sekarang karyanya masih kita rasakan. Nah, Kiai Husain sendiri dari biografinya yang ada, beliau adalah alumnus Mesir, sahabat karib dari mendiang Al-Maghfurullah Gus Dur, Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Bahkan sebagai meninggal Gus Dur itu dia menulis Sang Zahid, judul-judulnya yang mengisahkan tentang kezuhudan Kiai Haji Abdul Rahman Wahid. Bahkan sepulang beliau dari kuliah di Mesir, mendirikan Institut Fahina kalau nggak salah di daerah Jawa Barat, karena beliau cenderung atau mengkaji tentang perempuan atau istilah kalau sekarang itu gender. Nah, karenanya dalam buku ini terdapat tidak hanya laki-laki saja ternyata yang menjomblo seumur hidupnya. Misal katakan Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi, karena ada dua, ada Imam Nawawi yang mengarang kitab Rawdah, ada Syekh Nawawi Al-Bantani atau cicitnya dari wakil presiden kita Kiai Ma'ruf Amin. Nah, Imam Nawawi sendiri adalah salah satu di antara yang dicatat dalam buku ini bahwa beliau menjomblo atau memilih tidak menikah karena bagi beliau alasannya, kalau aku menikah saya karya-karya nggak akan pernah tuntas. Kemudian bahkan beliau sendiri hingga tanda kutip mengharapkan untuk menikah karena lebih cenderung untuk memilih berkarya hingga akhir hayat.
satu, itu Imam Nawawi. Ada pula yang paling fenomenal itu Sayyid Qutb, orang nomor 1 di Mesir, yang bahkan mengalahkan pendiri Ikhwanul Muslimin, IM, di Mesir sana. Ada sebuah gerakan politik namanya Ikhwanul Muslimin, pendirinya Hasan al-Banna. Namun lebih dikenal Sayyid Qutb ketika Hasan al-Banna meninggal digantikan Sayyid Qutb. Nah, Sayyid Qutb ini bahkan hingga di penjara pun berkarya, menulis. Salah satu karya paling fenomenal Al-Zilal di Al-Quran, di bawah payung besar Al-Quran. Radikal orangnya. Nah, sisi lain terlepas dari konteks ideologi yang berbeda, tapi beliau berkarya hingga akhir hayat. Kemudian ada pula Rodia, Dahlia, kemudian ada pula ditulis di sini secara gamblang Laila Majnun, Kais dan si Laila. Itu novel yang sangat mendunia, bahkan disandur dari berbagai sastrawan sebagai karya yang ditiru oleh Hamka dengan tenggelamnya kapal Pacific atau Romeo and Juliet dan lain-lain sebagainya. Itu membuktikan bahwa mereka itu lebih ingin menghabiskan waktu hidupnya untuk umat. Kalangan kami ini seperti Mas Fakar ini punya umat, tapi dia sudah menyatakan dari awal memutuskan akan menikah. Jadi tidak ada celah baginya untuk dipenjara, mungkin berkarya ya. Dengan artinya begini, saya bisa mengamati ada 3 hal tentang kriteria jomblo. 1, yakni yang jomblo yang memang murni mendedikasikan hidupnya untuk karya atau kebanyakan orang hingga dia sendiri memutuskan untuk tidak menikah. Ini karyanya ada di sini. Kemudian ada yang kedua, tipe jomblo yang memang sengaja dari usia sekian sampai sekian, yang mana perasaan cinta sudah mulai menjamur dalam hati, tapi dia tidak memilih. Nah, dia memilih untuk tidak mendekati perempuan hingga batas waktu tertentu. Barangkali nanti kalau sudah umur 30 tahun baru dia akan mendekati PDKT dengan perempuan. Ini tipe kedua. Nah, yang ketiga ini yang sangat banyak dialami oleh kalangan remaja muda, tipe jomblo yang mungkin karena kebanyakan perempuan yang mau dipilih hingga bingung dia mau milih mana, tumpang semua sampai dia sendiri bingung meratapi diri. Ibaratnya apa ya? Ya ibarat terminal, pelabuhan atau bandara. Di sana ada yang mencoba melihat milih terminal, milih kendaraan bis yang mana atau pesawat mana, hingga akhirnya nggak terbang. Nah, ibaratnya seperti itu. Ada Adam Air, ada Lion Air, ada Batik Air, ada Garuda Air, bingung. Hingga dia tertidur di bandara tersebut, kalau itu ibaratnya bandara. Di luar konteksnya, di luar teks ini, di Indonesia sendiri banyak contoh-contoh orang-orang yang menjomblo secara terbatas, artinya setelah sekian tahun tidak mendekati perempuan, lalu kemudian menikah. Ada namanya Bung Hatta hingga umur berapa ya, kira-kira 40 tahun kalau nggak salah, itu menyatakan dirinya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Dari janjinya itu, setelah tahun 1945, pada bulan November, 3 bulan setelah merdeka, baru Bung Hatta menikah. Ada pula Tan Malaka, pejuang Indonesia atau dengan sebutan Fajar Merah, itu tidak menikah. Nah, di Kepanjen ini apa ada? Ada tokoh nasional, bahkan diketahui internasional, almarhum mendiang Subhan C.E. Kelahiran 1931, meninggal 1973, umur 42, tidak menikah. Berjuang untuk bangsa, berjuang untuk Nahdlatul Ulama. Ya mungkin masih asing, tapi dalam catatan sejarah beliau termasuk salah seorang yang bisa dikategorikan sebagai jomblo yang berkarya. Berkarya tidak harus tentunya tidak dengan karya seperti ini Mas ya,
bisa menjomblo karena berperang untuk hidup. Sahid berarti. Ya, saya kira-kira demikian yang bisa menjadi pengantar buku ini. Dilanjutkan dialog dengan Mas Faal. Oke, terima kasih Mas Rehan. Jadi yang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa di buku karangan Yahya Hussein Muhammad ini ada sekitar 21 tokoh intelektual muslim yang ditulis oleh beliau, baik tokoh perempuan maupun tokoh laki-laki. Paling enggak sama aja, sama baik tokoh laki-laki maupun tokoh perempuan. Dan ada beberapa nama yang mungkin di pikiran kita semua itu sudah cukup terkenal, yaitu Robiah Al-Adawiyah Al-Basiriyah dan juga yang sosok lain yang disebut dengan Laila Majnun. Jadi Laila Majnun, malam Majnun itu gila, di malam yang gila. Ya Allah. Cuma kan tidak mungkin kita akan membahas satu persatu sekitar 21 ini. Saya akan memberikan 3 sampel atau contoh, yaitu diantaranya Robiatul Adawiyah, kemudian ada lagi Ibnu Jarir Al-Tabari dan juga Abu Al-Ala Al-Ma'ari. 3 tokoh yang dari sisi yang berbeda. Kita bahas pertama terkait Robiatul Adawiyah. Yang kita tahu bahwa beliau merupakan salah satu ikon perempuan yang sangat mencintai Tuhan dan melebihi cintanya kepada yang lainnya. Robiatul Adawiyah ini memang terlahir dari keluarga yang dapat saya katakan itu miskin. Robiatul Adawiyah ini adalah putri keempat, dan ketika beliau kecil sering sekali merenung tapi memikirkan tentang apa yang ada di dunia ini. Kalau kita mungkin merenung karena nggak duit, merenung karena ruangan jomblo dan sebagainya. Ini tidak. Robiatul Adawiyah masih berusia cukup belia ketika suatu waktu makan bersama keluarga. Robiatul Adawiyah ini bertanya kepada bapak dan ibunya, apakah ini berasal dari makanan yang halal? Kaget. Mungkin seumur sekitar TK sudah bertanya sejauh itu. Hingga memang sudah muncul bakat-bakat sebagai seorang yang ahli dalam hal intelektual. Menjelang besar, beliau pergi ke kota untuk bekerja, akhirnya ditangkap oleh beberapa orang, dan dulu masih banyak ya penjualan orang manusia itu banyak sekali, itu banyak. Nah, semenjak saat itu sering sekali Robiatul Adawiyah ini merenung. Dalam renungan itu beliau sholat, kemudian juga membuat syair-syair cinta kepada Allah SWT. Sampai sejauh itu Robiatul Adawiyah dalam mencintai Allah. Pernah suatu ketika ada beberapa orang yang mencoba untuk menghitbah, kalau nggak tahu menghitbah ya pelamar Robiatul Adawiyah ini. Seganteng-gantengnya, sekaya-kayanya sama Robiatul Adawiyah ini ditolak, karena memang seluruh cinta beliau itu hanya diperuntukkan kepada Allah. Apakah ada sekarang perempuan yang seperti ini, saya juga tidak tahu. Kalaupun ada, itu merupakan salah satu mutiara dunia yang sangat-sangat sulit untuk didapatkan. Kemudian yang kedua, ada satu tokoh yang pernah saya kaji tentang beliau itu, yaitu Ibnu Jarir At-Tabari. Ibnu Jarir At-Tabari adalah salah satu tokoh mufasir yang dimiliki oleh umat Islam. Salah satu kitab yang terkenal adalah kitab Tafsir At-Tabari. Nah, di situ sehingga akan terlihat bagaimana perjalanan hidupnya dari kitab yang beliau karang, yaitu kitab Tafsir At-Tabari, yang begitu sangat sulit mungkin bagi kita untuk mengarang hal yang sama. Tapi Ibnu Jarir At-Tabari ini mengarangnya, atau yang sering kita dengar dengan nama Imam At-Tabari. Beliau menghabiskan waktunya untuk hal intelektual, tetapi juga tidak menolak ketika memang ditanya terkait hal pernikahan. Ibnu Jarir At-Tabari ini ketika usia 7 tahun itu beliau sudah hafal Al-Quran. Nah, kalau saya usia 7 tahun ya baru kelas 2 SD. Kemudian ketika berusia 8 tahun Ibnu Jarir At-Tabari ini sudah menjadi imam sholat. Saya usia 8 tahun dulu dia sholat ya masih berkelahi. Cilik ditantang dulu dia, belum nangis, masih mau nangis setelah itu. Dari 8 tahun saya masih nangis-nangisnya arek, lucu-lucunya arek. Tapi Imam At-Tabari itu sudah bisa untuk menjadi imam sholat. Karena saya belajar menjadi imam sholat itu ketika masuk sanawiyah, karena sebelumnya memang ya termasuk yang sosok anak, ya namanya anak kan saat lucu-lucunya sana karena kalau arek.
Kemudian karena kecintaan Ibnu Jarir at-Tabari kepada ilmu pengetahuan sehingga menisbatkan dirinya untuk tidak akan menikah sampai akhir hayat. Ini ya boleh, cuma kalau bagi saya, ya saya mencintai ilmu, mencintai, tapi ya harus mencintai yang lain juga. Karena memang ya kuliah saya itu kuliah jurusan pernikahan. Jadi kalau tidak mengamalkan ilmu yang saya dapatkan, yo eman-eman. Jadi Kan sudah mengamalkan di pengadilan. hal itu kan yang bagian lain, Tugas lain. memisahkan. Akan tapi yang namanya orang hidup itu kan memang juga begitu banyak sekali yang dilewati, entah itu pahit, manis, asam, kecut dan sebagainya. Asam dan sebagainya. Ibnu Jarir at-Tabari ini juga termasuk salah satu tokoh muslim yang banyak diserangi dan juga ada kelompok yang membenci beliau. Kelompok yang membenci beliau ini adalah mereka yang mengikuti mazhab Imam Hanbali. Jadi Ibnu Jarir at-Tabari difitnah misalnya. Difitnah bahwa beliau itu termasuk orang kafir dan sebagainya, pemikirannya tidak sesuai, termasuk aliran Syiah dan lain sebagainya. Dan ya seperti itulah yang namanya orang yang hatinya tidak suka dengan seseorang pastinya akan menghasut dan mencoba agar banyak orang yang akan membencinya. Seperti itu. Di akhir hidup beliau itu ada beberapa versi ya yang saya baca. Di akhir hidup beliau itu ada beberapa versi. Jadi karena memang sangat cerdasnya orang itu membuat ada beberapa hal yang bisa jadi terjurus ke dalam hal yang baik dan juga terjurus pada hal yang buruk, tapi tidak berlaku pada beberapa orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kematian atau wafatnya tokoh besar ini diceritakan mengalami situasi penuh tekanan sekali dari fundamental, kemudian wafat sehingga ditekan dan sebagainya, secara kehidupannya dimatikan. Tapi ada versi lain yaitu bahwa ketika Ibnu Jarir at-Tabari ini wafat, ada begitu banyak orang yang menghadiri pemakaman beliau. Nah itu adalah terkait Ibnu Jarir at-Tabari, salah satu tokoh mufassir yang dimiliki oleh umat Islam yang sangat luar biasa sekali, mendedikasikan dirinya untuk ilmu pengetahuan dan juga menolak adanya pernikahan yang terjadi di dalam hidup beliau. Kemudian tokoh ketiga, ada satu yang membuat saya tertarik untuk kenapa kok membahas beliau ini. Beliau bernama Abu Al-A'la Al-Ma'ari. Jadi beliau seorang cendekiawan, seorang filsuf dan juga penyair buta. Jadi ketika Abu A'la Al-Ma'ari ini kecil, beliau sakit, panas cukup tinggi, dan ketika usianya bertambah sekitar usia 7 tahun, 6 tahun, penglihatannya itu hilang sepenuhnya, sehingga beliau mengalami kebutaan. Nah, Abu Al-Ma'ari ini termasuk orang yang sangat percaya pada kekuatan akal pikiran. Akan tapi dalam satu sisi Abu Al-A'la ini juga kalah dari pikirannya. Tidak, istilahnya itu tidak menganggap pikirannya itu segalanya. Di satu sisi beliau itu tidak percaya akan adanya Tuhan, tapi di sisi lain pasrah dengan keputusan Tuhan. Nah, bisa saya katakan termasuk orang Mu'tazilah kalau yang seperti ini. Mengandalkan akal. Mengandalkan akal, termasuk orang yang Mu'tazilah. Kalau misalnya kaum yang muncul setelah wafatnya Rasul yang begitu cukup banyak sekali. Abu Al-A'la ini juga termasuk salah satu cendekiawan muslim yang menolak adanya pernikahan, karena beliau menganggap pernikahan itu membuat seseorang menjadi menderita. Pernikah dan juga berketurunan itu menjadi sebuah penderitaan. Aneh sekali dia mikirnya itu. Padahal kan umat Islam harus memperbanyak keturunan biar menang kan. Kenapa kok menganggap seperti itu? Karena hadirnya anak-anak kan kecil, nakal dan sebagainya, sehingga akan menimbulkan hal-hal yang kurang. Sehingga Abu Al-A'la ini sangat membenci adanya pernikahan, dan juga ketika bertemu dengan perempuan itu beliau ketakutan. Berbeda dengan ini beberapa makhluknya ada di sini ya.
Kalau ketemu perempuan ya, kalau saya kan kadang takut ketika ditanya, Mas kapan melamar aku, itu saya takut karena memang belum ada kesiapan secara keseluruhan. Tapi sering menekat kan ya, kapan rapi ya, tanya seperti itu. Tanyanya menjengkelkan. Hingga berkunjung ke rumahnya saudara juga sama. Kapan nyusul? Berganti tahun kapan nyusul? Nah, Seman kapan nyusul mbah? Meninggal sana. Ya itu tadi ya, Ibu Ala Al-Ma'ari ini termasuk tokoh yang sangat memiliki kepentingan dan juga takut kepada seorang perempuan. Alasannya yaitu karena pernikahan ini akan menimbulkan banyak hal negatif, yaitu terlalu banyak kerusakan dan sebagainya. Anak-anak yang akan menjadi korban sosial. Nah, di situ kata Abu Ala Al-Ma'ari. Mungkin ada beberapa tokoh yang disampaikan oleh Mas Rehan. Mas Rehan. Baik, untuk selanjutnya minus saya akan mengupas sisi lain dari buku ini. Tidak semua tokoh itu diceritakan secara rinci mengenai kehidupan ketika berbenturan dengan pernikahan. Bagian disebutkan ada alasan-alasan mengapa tidak menikah. Misalnya ini ada Said Al-Nursi. Di dalam buku ini ada dua tokoh itu yang disebutkan. Pertama Said Al-Nursi, kemudian yang kedua adalah Al-Afghani, seperiode dengan Said Qutb tadi. Nah, Said Nursi ini atau menjulukan Badi'uz Zaman, sang pencerah zaman. Beliau dikejar, dibui, dihantam kanan kiri oleh pemerintah karena melakukan perlawanan, tapi memilih untuk selalu melawan, dan dia memilih juga tidak menikah. Karena apa? Asa azban lam yatazawwaj lamma su'ila an ikhtiyarihi al-uzubah. Qala innani lam astabi'an akuma biwajibati zawjati ala ma ana fihi min hayatil qolahi wal ikrabi. Ketika Nursi ditanya oleh seseorang, sampai ini kok gak rapi, tidak menikah, kenapa? Aku sungguh tidak bisa menjalankan kewajiban-kewajiban untuk istriku dalam kondisi hidupku seperti ini, menghadapi situasi sosial, politik yang penuh gejolak dan instabilitas. Ya mirip-mirip lah kalau di Indonesia seperti Tan Malaka atau Hatta tadi yang saya sebutkan, tidak menikah terlebih dahulu sebelum Indonesia merdeka, atau tokoh Kepanjen Subhan ZE nggak menikah akhirnya sampai mati 42 tahun gitu, nggak menikah itu. Padahal karyanya besar, memberikan perjuangan ekonomi dalam NU melalui pabrik rokok yang diberikan oleh ayah angkatnya Zainul Ihsan, karena ada nama Subhan ZE, kelahiran Kepanjen. Konon saya mencari informasi ada di Kauman dulu, di Kauman daerah atau tempat dilahirkan, tapi kemudian ketika umur 14 tahun hidup di Kudus menjalankan pabrik rokok. Baru kemudian ketika umur 15 tahun jualan ban ke Singapura. Tahun 1953 karena gejolak politik waktu itu sedang naik turun, hingga akhirnya dia turun sendiri dari kalangan muda NU, bahkan pernah dipecat dalam kepengurusan Ilham Khalid, dipecat itu gara-gara terlalu vokal untuk mengkritik Soeharto. Hingga pun beliau konon meninggal di Mekah itu misteri, mirip-mirip dengan almarhum Munir di Batu itu Mas. Jadi sampai dengan kritik-kritik pemerintah nanti jadi racun ya. Era terbaru Mas. Dimudahkan ya. Tuh, itu yang ada di Kepanjen. Nah, di buku ini bagaimana? Mirip-mirip, hampir seluruh tentang pergolakan perlawanan berkisah seperti itu. Said Qutb juga di penjara, berkarya, meninggal dunia tanpa istri. Said Afgan dari Turki sama juga meninggal dunia dalam keadaan sendirian tanpa keluarga. Ia tidak menikah sampai akhir hayatnya. Tidak ada keterangan atau pernyataan dari Al-Afghani sendiri maupun teman-temannya terkait alasan mengapa ia tidak memilih tidak menikah. Tapi dalam diduga beliau ini nggak menikah karena ingin berjuang dan berdakwah.
Itu orang-orang dahulu yang hebat-hebat. Kalau sekarang ya jangan sampai. Ini Mas Al sendiri di samping saya sudah menyatakan di awal-awal tadi tidak mau kalau dia tidak menikah. Tidak mengamalkan ilmu. Nah, maka semua di sini teman-teman seperti Alvin, ada Mas Diki, ada Mas Faiz dan juga Mas Sahrul, insya Allah pasti akan berjuang dan menikah. Kira-kira demikian terkait buku ini. Lalu apakah ini hal lain nih Mas ya? Lalu apakah kemudian kita akan meniru tokoh-tokoh seperti ini? Lalu bagaimana juga jika harus berjuang dan menikah, mana yang lebih utama, mana yang lebih baik? Nah, kiranya itu juga menjadi catatan bagi buku ini. Saya sebenarnya mau menyampaikan. Ya, biasa mau. Oke. Di dalam buku ini bagian akhir ada penjelasan memilih nikah atau tidak menikah. Dan nanti Mas Faal, cuma saya akan memberi catatan Syekh Romdon Al-Buti, salah seorang ulama modern. Beliau ketika usia beliau belasan tahun oleh ayahandanya 16 tahun itu sudah diminta untuk bertunangan. Kalau saya jawab, nih ya apa sampean ku tak tunangan wae tapi ambek wong iki. Benar ya? Iya, umur belasan tahun itu. Padahal yang umur seperti itu kan masih belum produktif seperti orang-orang yang kebanyakan atau pekerjaan masih belum mumpuni, tapi dia bimbang, tidaklah, tidak mau. Tapi oleh ayahandanya kemudian dibukakan kitab Ihya, disuruh baca terkait ketika orang tua menyuruh anaknya menikah, maka anak tersebut jangan sampai menolak. Itu disebut durhaka. Diceritakan oleh Romdon Al-Buti. Salah satu durhaka seorang laki-laki kepada ayahnya ketika ia diperintahkan menikah, dia menolak. Kenapa kok begitu? Ternyata sisi lain bagi orang tua ketika memiliki anak laki-laki, maka dia tanggungan hidupnya sebelum bisa mementaskan anaknya. Jadi sebagai orang tua nanti Mas kalau punya anak sampai kewajiban sampai anak itu mentas menikah. Nah karena itulah kemudian Romdon Al-Buti ini mengiyakan dan menikah. Nah banyak sahabat-sahabat beliau seperti Habib Umar bin Hafid, saking takdirnya kepada beliau, nggak mau, dia sungkem nggak mau. Ketika beliau datang, kemudian orang-orang saling merapatkan tangan di depan dada, atau minggir nggak mau, beliau justru akan diam. Itu salah seorang alim yang hidup di zaman modern. Artinya apa? Pernikahan bagi orang yang memang kiranya mampu, maka baiknya adalah menikah. Seperti disebutkan bagi pemuda yang sudah mampu memberi nafkah atau mas kawin, hendaknya lah menikah. Tapi kalau seandainya gak punya nafkah, gak punya pekerjaan atau manapun, maka harus menunda dulu atau ngempet dulu. Dengan cara apa? Berpuasa. Ya bukan puasa Ramadan Mas. Nah, puasa Ramadan ini wajib. Puasa Senin Kamis atau puasa Daud, sehari puasa sehari udah. Itu cara alternatif bagi seorang pemuda atau perempuan juga kalau mau menikah tapi memiliki keterbatasan dalam finansial, barangkali seperti itu. Nah kalau mengomentari buku-buku ini, maka saya akan menganggap orang-orang yang di dalam buku ini adalah orang-orang hebat yang mendedikasikan hidupnya untuk berkarya sampai mati pun tanpa pendamping hidup, namun karyanya bisa dibaca dan tak bedak malam hari. Kiranya begitu. Oke, di akhir sesi di buku ini, akhir bagian dari buku Memilih Jomblo ini, Haji Hussein Muhammad juga menjelaskan terkait hukum menikah. Jadi di salah satu bab manakah yang lebih utama, menikah atau beribadah, seperti itu. Imam Syafi'i yang kita kenal sebagai salah satu tokoh fikih terbesar, juga termasuk
salah satu aliran mazhab yang banyak diikuti oleh umat muslim di Indonesia. Jadi Imam Syafi'i ini membagi hukum nikah itu dalam dua hal. Yang pertama yaitu orang yang sudah ingin menikah, dan yang selanjutnya adalah orang yang tidak ingin menikah. Hanya ada dua hukum, ingin dan tidak ingin. Sehingga kalau kita tarik dalam 5 hukum yang ada, termasuk Imam Syafi'i menganggap nikah itu sebagai hal yang mubah atau boleh. Nah, di satu sisi, ketika orang itu ingin menikah, ada satu hadis di dalamnya yang bunyinya, ya masya Allah sadaq man sato aminkum faliyatazawwaj. Jadi jika ada orang yang berasal ingin menikah, maka menikahlah. Tapi dengan catatan harus mempunyai kesanggupan atas biaya dan nafkahnya. Seperti itu. Dan ada lagi orang yang tidak ingin menikah karena entah itu penyakit, kemudian atau lemah syahwat. Lemah syahwat itu gimana, Mas? Sakit. Impoten ya, lemah syahwat. Jadi lihat perempuan itu biasa aja gitu. Kayak adalah wong lanang gitu. Atau mungkin kebalikannya. Ada umum. Oh, itu penyakit yang lain. Atau mungkin kebalikannya, dia itu termasuk orang yang komunitas LGBT. Itu apa ya? Lesbian, KI, bisex dan juga transgender. Mungkin dia termasuk orang yang bisa saya katakan lesbi. Kalau lesbian itu sebutan untuk sesama perempuan yang saling suka. Jadi ingin punya anak, doa-doa sampai ila yaumil qiyamah ya. Gimana caranya kan ya? Karena kan ada mood dan ada bautnya. Ada tempat mood dan ada bautnya seperti itu. Dan juga ada lagi sesama laki-laki disebut dengan gay. Kalau di pondok itu disebut mairil, sifat mairil ya. Mairil, maratul lail. Maratul lail. Wanita-wanita seperti itu. Dan tetapi secara mayoritas ulama itu menghukumi nikah dalam 5 hukum. Yang pertama wajib, kemudian haram, makruh, sunnah, dan juga mubah. Terkait hukum yang wajib ini, seseorang dikatakan dia wajib untuk menikah, saya garis bawahi dari sini adalah khusus untuk kaum laki-laki, karena dalam hal pernikahan kaum laki-laki itu sebagai subjek, sementara kaum perempuan sebagai objek, itu nah, sebagai objek. Dalam hukum wajib, kenapa kok seseorang itu dihukumi wajib bahwa dia itu harus menikah? Hal seperti ini. Orang itu sudah mampu secara finansial, juga secara psikis dia sudah nggak bisa mengempet hasratnya, menahan hasratnya untuk menikah, sehingga dia dihukumi wajib. Kalau tidak menikah, dia khawatir akan terjumus ke dalam hal-hal yang berbau nikmat sebelum waktunya. Nikmat sebelum waktunya. Kemudian yang kedua, hukum yang haram. Hukum haram ini dia secara finansial itu belum sanggup, jadi nggak kuat ketika mau menikah, mau kayak urip dhewe sih kangelan mau menghidupi anak orang lain seperti itu. Dia itu tidak sanggup secara finansial, tetapi hasratnya itu wis gak esok diimpet mana. Itu termasuk dia menikah yang haram di sana. Jadi dia itu harus menahan hawa nafsunya. Kemudian ada lagi hukum makruh. Dia itu seseorang itu tidak mampu secara finansial, akan tetapi juga tidak ada keinginan, tidak khawatir bahwa ketika dia tidak menikah itu tidak akan terjumus ke dalam hal yang berbau zina. Kemudian yang keempat, sunnah atau mandub sebutannya. Sunnah ini ketika seseorang itu sudah mampu secara finansial dan sebagainya, usia sudah matang atau mungkin sudah kematangan, usia 30 ke atas sudah kematangan ya. Nah, Allah sampai umur 20 usianya kematangan misalnya. Tapi dia masih belum ada hasrat untuk menikah. Nah, itu sunnah untuk menikah. Bukan tidak punya hasrat, maksudnya itu dia tidak, ya punya hasrat tapi tidak khawatir bahwa dirinya akan terjumus ke dalam lembah kesunahan. Dan mubah di sini ya terserah. Kayak nikah yang nggak perlu, nggak masalah. Kan tapi kalau kita lihat dalam kondisi saat ini ya, problematika remaja itu memang usia-usia 20 tahun ke atas itu banyak berpikirnya ke arah sana. Mungkin ya saya dalam pandangan saya sebagai seorang jomblo ya. Oke, terkait jomblo ini banyak yang menyebut jomblo dan single. Padahal ini pada dewe gitu. Jadi saya rasa orang yang menyebut dirinya itu single itu hanyalah sebuah pembelaan bahwa dirinya adalah seorang yang jomblo. Katanya single itu pilihan.
jomblo itu nasib lah gitu ya. Ya. Ada homo alternatif misalnya, jangan sampai lah yang tertiga homo alternatif ini. Saya rasa sama saja antara dengan menyebut sebagai jomblo, single, intinya podo kan pasangan. Jadi jangan membela diri dengan kata single yang lebih keren. Intinya sama dia podo, jomblo gitu. Karena Buya Husain sendiri pun juga tidak menyebut memilih single, tapi memilih jomblo. Ulama yang menyebut ya, memilih jomblo. Terkait ini Mas Sarwan bentar ya. Ya. Ada saya mencari ini jomblo ini bahasa apa? Bahasa apa? Di kamus kalau ini nggak ada. Ternyata itu ada bahasa Sunda. Oh, Asalnya bahasa itu jomblo, nggak ada b-nya, jomblo. Oh, jomblo. Artinya adalah orang tua, perempuan, perempuan atau gadis yang sampai tua itu enggak lagi. Oh, perawan tua. Perawan tua. Itu muncul tahun awal-awal 90-an. 90-an. Nah, kemudian bergeser ganti tahun disebut ya seperti tadi single, maka diganti jomblo bermartabat, jomblo berkarakter misalnya. Jomblo Nah, jomblo terhormat. atau IJLUMUT, IJNU kita kan jomblo Nahdlatul Ulama. betul. Ketuanya Gus Miftah. Waduh. Baik. Seperti itu. Nah, oke, kembali lagi nih kalau pandangan saya terkait jomblo itu ya bukan hal yang salah gitu. Kalau saya pribadi juga menganggap jomblo sampai akhir waktu saya itu untuk menikah. Jadi jomblo hingga waktu yang pas untuk menikah itu tiba. Bukan berarti jomblo sampai pasangan itu sebenarnya tidak. Oh, saya masih kalau di WA juga masih banyak grup yang bisa saya hubungi ya. Yang di grup stiker dan sebagainya. Menikmati hidup kesendirian itu seperti itu. Karena tapi banyak sekali teman-teman yang curhat ke saya, Mas Rian. Kemarin ada satu anaknya curhat, bingung setelah putus dari pacarnya, tidak diasuh orang tua, putus, dia bingung. Ini aku masalahnya mikir. Sini tak bantu. Dibantu mencarikan ya? Bukan. Apa itu? Mencari jawaban. Jadi sekarang lakon iki dia mendapatkan hidayah. Saya sendiri juga pernah mengalami masa seperti ini. Sekalian curhat tidak apa-apa ya, kita sharing lah di sini. Sekitar beberapa tahun yang lalu saya sempat ya namanya masih kecil ke apa ya kan peralihan dari masa remaja ke masa dewasa itu kan banyak yang terjadi. Ya ingin untuk mengarah ke sana dan tapi nggak cocok. Ya nggak cocok, saya nggak cocok. Ya nggak cocok gitu. Ya sudah berakhir di tengah jalan. Galaunya lama Mas. Move on itu prosesnya cukup lama sekali move on itu. Kenapa? Ibarat kita mencintai itu jangan sampai kita terlalu tenggelam kalau belum waktunya. Cukup berenang Mas. Tapi kan belum yo salahmu gitu. Ceweknya. Bukan berarti saya nggak usah dibahas. Saya jangan melok-melok ini. Di situ. Sehingga banyak sekali orang yang mengalihkan bahwa dia itu merasa sakit hati, kemudian dialihkan ke yang lain, moro-moro menang-menang ngarang kitab, kemudian juga ada satu kata yang dinamakan ayo berhijrah. Hijrah kan berarti kalau Rasulullah dulu hijrah dari Mekah ke Madinah, apakah dia juga akan hijrah dari Kepanjen ke Pucung misalnya, atau Pucung ke Karangkates dan sebagainya. Banyak sekali pembelaan yang dilakukan oleh kaum kami yang tersakiti. Dan tetapi kalau saya rasakan sendiri dan juga kisah-kisah dari teman-teman saya, seseorang yang tersakiti terkait masalah cinta dia akan lebih hebat dalam hal merangkai kata. Terjadi dengan saya hingga pandangan terkait jomblo itu bukan hal yang jelek kan. Nah itu menurut saya baik untuk saat ini, saat sebelum jenengan waktunya menikah. Tapi kalau sudah waktunya menikah ya ojo nanggung-nanggung langsung saja siapa yang sama sikap sikap. Tapi ingat ya, kita meminta sesuatu itu juga jangan ujuk-ujuk ke dia, tapi juga kepada Allah SWT. Jadi pirakatnya sih temenan 40 hari, 40 malam gak mangan, gak ngombe misalnya. Mati akhirnya dia menikah sebelum meninggal sebelum menikah 40 malam gak makan. Itu pandangan saya terkait jomblo sebagai orang yang juga belum menikah. Intinya jomblo itu orang yang belum menikah. Kalau dengan pacaran berarti saya anggap dengan juga jomblo karena belum menikah. Oke, selanjutnya mungkin dari Mas Royhan sebagai seseorang yang pernah jomblo dan pada akhirnya mengakhiri masa jomblo meskipun dalam usia yang bisa dikatakan bid'ah Mas ya, lebih dari 25 tahun. Kita sana. Ya, bagaimana kisah jenengan terkait hal itu?
Nah, mirip-mirip apa ya, perlawanan setengah hati dulu ketika dunia, karena saya merasakan dunia gejolak luar, bisa bertemu berpapasan itu ya 2010 lah, ketika kuliah gitu. Waduh, luar biasa, banyak perempuan yang saya kenal, tapi saya nggak terikat dengan satu orang pun. Karena apa? Tiap kali saya mengutarakan ditolak itu sampai saya koleksi itu. Waktu itu dulu sejarahnya ketika ke kos, wah ada 100 lebih nama-nama perempuan ini. Pernah tolak 100 kali? Iya, tapi nggak kecewa. Iya, Ditolak 100 kali. Ya termasuk saya tulis karena lebaynya tenda-tendanya sampai itu setelah Marsanda itu loh. Ini kita Willy. Kita Willy. Saya tembak itu pakai inbox, nggak dibales. Nggak artis saya, aneh. Saya juga pernah suka kita Willy. Ada lagi pemain perahu kertas itu loh. Tahu nggak? Nah itu pokoknya artis Kro, perempuan. Nggak ada. Natasha Wilona. Ya saya sering dulu bikin surat, saya share. Ya, untuk mengisi waktu produktif bagi saya seperti itu. Nggak ada urusan bagi saya ditolak apa tidak. Yang penting saya mengungkapkan isi hati. Nah, untuk urusan jomblo teman-teman saya banyak, ada yang sampai apa ya, seolah-olah kalau nggak mati menikah dengan dia nggak sah gitu. Ada juga yang sekarang hari detik ini pun teman saya berkarir di dunia bisnis sampai lupa mau menikah, itu nggak ada hasrat untuk menikah. Ada yang apa lagi ya, banyak lah. Kalau secara pribadi seperti itu nggak terlalu banyak, nggak jadi pikiran apa ya, beban. Kalau saya ditolak nggak dapat cinta, saya menjomblo, saya harus karatan nggak. Itu sepengalaman saya dulu. Sampai akhirnya menikah pun saya ya wes waktunya nikah berarti ya nikah sudah. Nggak kenalan dengan istri saya, nggak pernah punya masa berbulan bertahun-tahun mengenal istri. Ya ketika orang tua ini le nikah dengan ini gimana, ya wes kalau saya direstui orang tua sah, kan ini nggak pernah mengalami masa-masa pacaran dengan istri, tapi setelah menikah. Jadi ikhtiar pertemuan itu tidak terjadi ya? Tidak terjadi melalui jalur yang lain. Ya mungkin karena suratan takdir dari atas ini. Min haitsu la yantasib. Dari sana tidak disangka-sangka. Saya teringat ketika kita sowan ke nantinya Imam Abdul Aziz kemarin. Oh ya. Yang ditanya sama beliau itu ya. Mas, belum. sama udah nikah mas? Belum Ustaz. Dia tertawa, terus saya jawab, waduh samanya termasuk orang yang rugi mas gitu. Dalam hati saya juga berpikir, berkata dalam hati juga berpikir, wah iya bener ya rugi lah harapi, padahal ya nikah sudah saya pelajari 4 tahun berturut-turut, tapi kok tidak praktek-praktek gitu. Tapi juga banyak kisah dari teman-teman, ketika dia sudah mau menjelang pernikahan, terus nanti akhirnya kandas juga ada. Padahal teror sudah pesen, dekorasinya sudah pesen, akhirnya dari pihak yang satunya itu menggagalkan. Sakit hati semuanya ini sebatalkan rugi kita 10 juta kan kasihan. Tapi alhamdulillah juga ada gantinya. Ganti yang lebih baik. Oke, kiranya cukup untuk membedah buku yang bagi saya pandangan saya ini untuk mereka atau anda penonton yang ada memilih jalur jomblo yang bermartabat, jomblo yang apa ya, memiliki karakter dan idealis tinggi, mati tidak menikah tapi meninggalkan banyak karya. Ini bisa jadi motivasi. Tapi jangan sampai ya usahakanlah untuk menikah itu saja. Nggak apa-apa. Kalau memang sudah bosan dengan kisah cinta yang sering kandas, ini silakan, nggak apa-apa dengan baca. Ada 21 kisah orang-orang yang jomblo di sini. Tapi kalau masih tetap berjuang, itu harus sama berjuang harus kita lakukan. Saya pun meskipun ya kita gagal beberapa kali, tapi ya tetap berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang sudah waktunya pada akhirnya. Target mungkin tahun depan masih lakukan saja. Umur 25 biar nggak ditah gitu. Moderatornya kan hari moderatornya hilang karena punya tugas. Rul ganti Rul. Oh ini kon kayak ono gunane di kono. Aku aja nggak berguna. Moderatornya hilang ini. Oke, mungkin jenenge terus
aman. Oke, baik teman-teman semua pemirsa live Instagram di malam hari ini terkait bedah buku Kiai Haji Hussein Muhammad yang berjudul Memilih Jomblo Kisah Rahimah Muslim yang berkaya sampai akhir hayat. Seperti itu, mungkin meskipun kita bedah buku terkait Memilih Jomblo juga ada sisi curhatnya tadi ya, karena memang terbawa suasana yang belum nikah dan sebagainya kayak saya inilah. Tapi insya Allah dari buku yang ada ini, buku karya Kiai Haji Muhammad ini menjadi hal yang menginspirasi buat saya sendiri, bahwa meskipun kita belum dipertemukan dengan sosok yang kita inginkan, tapi kita juga harus tetap berkarya, jangan sampai terjebak dalam cinta yang belum pasti, karena cinta yang pasti akan datang dengan 1000 cara yang tidak bisa kita duga-duga sebelumnya. Jadi seperti itu, saya di sini selaku sembarang kali dan juga pemateri, dibanding menjadi moderator ini tidak apa-apa. Saya jadi selaku moderator dan juga pemateri mungkin mewakili Mas Rofi sebagai moderator yang ada keperluan. Terima kasih atas partisipasi dengan semua dalam sesi kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dan juga ada manfaat yang bisa kita ambil dari sesi bedah buku Memilih Jomblo ini. Terima kasih. Oh ya Mas, bisa mungkin nanti ganti materinya Mas Diki atau Mas Abdul. Oh ya bisa, kalau memang nanti kita programkan lah untuk biar teman-teman yang masih muda ini berkarya ilah yang atau minimal ilah nikah sampai menikah. Saran aja. Q&A. KNN Q&A. Yo KNA masalah Question and answer. kisah hidup. Iya. Oke, tidak apa-apa. Konai dulu. Boleh lah, kisah hidup nanti kita gabungkan semua yang jomblo-jomblo, kita karang menjadi satu. Bukan memilih jomblo tapi berkarya dalam masa kejombloan. Jomblo berkarya. Oke, baik, terima kasih Mas Royhan, Mas Diki, Mas Sarul, dan ini ada Pak Andi ya, pemilik kantor yang kita gunakan yang kantor Mas Wisnu, Pak itu Rohman, yaitu beliau. Oke, terima kasih. Baik ya, sampai bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Terima kasih. Cuy yo. Oh, pirang